Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firda Faisal SPD sebagai guru olahraga di SMA Negeri 1 Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan membahas materi yaitu lompat jauh di kelas 10. Langsung saja. Yang pertama ada sejarah lompat jauh. Sejarah yang ada di Indonesia sendiri adalah lompat jauh diperlombakan pada Olimpiade yang pertama pada 776 sebelum Masehi. Kemudian induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian olahraga lompat jauh sendiri dipertandingkan pada sekitar tahun 1869. Atletik ini sendiri termasuk dalam Olimpiade modern pada tahun 1896. Selanjutnya ada pengertian lompat jauh. Pengertian lompat jauh di sini ada dua. Yang pertama, lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke arah depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Pengertian yang kedua, lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Itulah pengertian dari lompat jauh. Untuk selanjutnya, teknik lompat jauh. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu ada awalan, ada tolakan, kemudian melayang, dan mendarat. Kita langsung saja uraian mengenai keempat fase gerakan dalam lompat jauh. Awalan atau ancang-ancang, yaitu tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Latihan kecepatan awalan dapat dilakukan dengan latihan sprint 10-20 meter yang dilakukan berulang-ulang. Panjang langkah, jumlah langkah, dan kecepatan berlari dalam mengambil awalan harus selalu sama. Menjelang 3-4 langkah sebelum balok tumpu, seorang pelompat harus dapat berkonsentrasi untuk dapat melakukan tumpuan dengan kuat, dengan catatan tanpa mengurangi kecepatan. Itulah yang dimaksud dengan awalan. Kemudian yang dimaksud dengan tumpuan atau tolakan merupakan suatu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Badan sewaktu menumpu jangan terlalu condong seperti hanya melakukan lari atau ancang-ancang saja. Tumpuan harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan dijaga agar tidak oleng atau goyang. Berat badan sedikit di depan titik tumpu. Gerakan Yang ketiga ada gerakan melayang di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Untuk melakukan gerakan ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, melayang dengan sikap jongkok dengan cara waktu menumpu kaki ayunan mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpu dan kemudian sebelum mendarat kedua kaki dibawa ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukan yaitu waktu menumpuk kaki, ayun dibiarkan tergantung lurus. Badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap terpelihara hingga mendarat. Yang keempat, yang dimaksud dengan mendarat yaitu gerakan pada waktu pendaratan harus dua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan
sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Nah, itu penjelasan dari 4 fase, mulai dari awalan, kemudian tolakan, melayang di udara, dan yang keempat adalah mendarat. Untuk selanjutnya, ada macam-macam gaya lompat jauh. Yang pertama, ada lompat jauh gaya jongkok. Yang kedua, ada lompat jauh gaya menggantung. Dan ketiga, ada lompat jauh gaya berjalan di udara. Untuk awalannya sama saja semuanya, yaitu ada awalan berlari secepat mungkin 10-20 meter. Kemudian yang kedua sama semuanya, yaitu menolak ke papan tolak. Yang membedakan di sini antara gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara adalah ketika pas melayang di udara. Nah, di sini ada gaya jongkok. Yang ini gaya menggantung yang tangannya ke atas. Dan ini gaya berjalan di udara. Dan akhirannya semua sama dari ketiga gaya ini. Mendarat dengan kedua kaki. Nah, itulah macam-macam gaya lompat jauh. Itu saja pembahasan kali ini di materi lompat jauh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.